Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ahmad Fadila. Saya Muhammad Fahri. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pengerjaan kami berdua, yaitu manajemen proses. Mungkin langsung saja karena dari teman-teman ada mau presentasi juga. Yang pertama ada pengertian dan konsep proses. Nah, proses adalah program yang sedang berjalan atau dieksekusi di dalam sistem operasi. Nah, kalau program itu seperti resep, maka proses itu makanannya yang sedang dimasak. Jadi, proses bukan hanya kode, tapi juga meliputi nilai variabel, status eksekusi, dan juga sumber daya lain seperti CPU, memori, file, dan perangkat. Contoh sederhananya, kalau kamu buka aplikasi atau contohnya kayak Word, nah program itu bisa disimpan di disk, tapi saat kamu menjalankan, sistem operasi akan membuat proses Word di memori dan mengatur bagaimana dia berjalan sampai selesai. Nah, yang ketiga ada siklus proses atau proses life cycle. Setiap proses atau siklus hidup atau bertahan atau tahapan dari awal dibuat sampai selesai. Yaitu yang pertama ada new, baru, proses baru yang baru saja dibuat. Yang kedua ada ready atau siap, proses siap dijalankan, menunggu giliran CPU. Yang ketiga ada running atau berjalan, proses sedang dijalankan oleh CPU. Yang keempat ada waiting atau blockade, menunggu, proses berhenti sementara karena menunggu sesuatu. Misalnya input dari user atau data dari disk. Terminate atau selesai, proses sudah selesai dieksekusi. Status dan transisi proses. Contohnya yang pertama ada new atau ready. Setelah proses dibuat dan siap dijalankan, sistem operasi mempersiapkan proses di setiap antrian siap. Ready sama dengan running saat scheduler memilih proses untuk dijalankan atau CPU mulai mengeksekusi instruksi. Running atau waiting, proses butuh input output, proses menunggu data dari pengguna. Running, ready, waktunya habis, preemptive scheduling atau CPU diberikan ke proses lain. Waiting, ready proses untuk mendapatkan data yang ditunggu lalu kembali ke antrian siap. Running, terminate, proses selesai dan program selesai dijalankan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Muhammad Al-Bari. Oke teman-teman, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada PCB atau kepanjangan dari proses control block. PCB atau proses control block adalah struktur data yang disimpan oleh sistem operasi untuk menyimpan informasi tentang proses. Bisa dibilang PCB itu kayak KTP-nya proses. Karena berisi semua identitas dan status proses, isi PCB biasanya meliputi proses ID atau PID, nomor unik proses, program center, menunjukkan instruksi terakhir yang dijalankan, register CPU, menyimpan nilai register saat proses berhenti, status proses, ready, running, waiting, dan lain-lain. Informasi memori, lokasi program dan data di memori, informasi input atau output, file atau perangkat yang digunakan. Ketika proses berganti, misalnya CPU berpindah ke proses lain, sistem operasinya menyimpan semua informasi proses ke dalam PCB supaya nanti bisa dilanjutkan lagi dari titik terakhir. Scheduler, jadwal proses. Scheduler adalah komponen sistem operasi yang bertugas memilih proses mana yang akan dijalankan oleh CPU. Ada 3 jenis scheduler.
Yang pertama ada long term scheduler atau job scheduler. Ini kerjanya untuk mengatur proses mana yang boleh masuk ke memori utama. Yang kedua ada short term scheduler atau CPU scheduler. Kerjanya untuk memilih proses yang akan dijalankan selanjutnya oleh CPU. Yang ketiga ada medium term scheduler. Kerjanya untuk mengatur proses yang di swap, keluar dan masuk ke memori. Tujuan scheduler adalah menjaga agar CPU selalu sibuk, memberikan pelayanan adil kepada semua proses dan meningkatkan efisiensi sistem. Jadi kesimpulannya adalah manajemen proses adalah inti dari sistem operasi, karena disinilah semua aplikasi diatur agar bisa berjalan bersama-sama dengan lancar. Tanpa manajemen proses, sistem operasi tidak bisa membagi sumber daya secara efisien dan stabil. Terima kasih dan sekian dari kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau Bapak? Sekian nih.